Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Pak Tua, apakah Anda tidak salah mengenali orang? Terdengar suara Chen Wen bertanya penasaran kepada pria tua bungkuk di depannya yang baru saja membukakan pintu untuknya. Tidak salah, karena tuan saya telah menunggu Anda sudah selama jutaan tahun di tempat ini. Silahkan masuk anak muda. Chen Wen semakin bingung mendengar perkataan pria tua bungkuk itu, namun karena Chen Wen ingin segera keluar dari tempat ini, mau tidak mau, dia harus menemui siapa tuan dari pria tua bungkuk ini. Jarak pintu gerbang dengan pintu rumah sekitar 10 meter, Chen Wen segera berjalan mengikuti orang tua bungkuk di depannya untuk memasuki rumah tua itu. Silahkan masuk anak muda. Saya telah lama menunggu seseorang yang masuk ke dunia ini selama jutaan tahun, baru hari inilah penantian saya akhirnya berakhir. Terdengar suara pria tua dari dalam bangunan kuno ini, membuat Chen Wen mengerutkan dahinya dan merasa heran. Saat Chen Wen memasuki pintu rumah, di sana terdapat ruang tamu dan terdapat meja serta bangku, juga ada seorang pria dengan pakaian tangsuit berwarna hitam tapi memancarkan keagungan seorang dewa. Namun pria ini adalah sisa jiwa yang masih bertahan sampai saat ini, namun sudah terlihat kalau sisa jiwa dari pria tua ini sudah hampir mencapai batasnya. Mungkin paling lama hanya bisa bertahan selama 100 tahun lebih sedikit saja. Maka itu dapat dibayangkan, bagaimana kekuatan sebenarnya saat pria tua ini masih hidup dan di masa jayanya. Dapat dipastikan pria tua ini adalah seorang praktisi super hebat hampir setingkat dewa tertinggi. Chen Wen dapat merasakan tekanan yang sangat kuat dari pria tua di depannya. Aura pria ini bahkan membuat Chen Wen merasakan tekanan yang sangat kuat dan meras nyeri. Tapi dengan menebalkan tekadnya, Chen Wen yang tampilan di luar tampak tenang memasuki rumah dan hanya hatinya saja yang berguncang. Salam kepada senior, saya bernama Chen Wen, kalau boleh tahu, siapakah senior ini? Chen Wen memberi hormat kepada pria tua itu dengan menakupkan tangan di depan dadanya menghadap pria tua namun terlihat masih sangat kuat itu. Silahkan duduk anak muda bernama Chen Wen, selamat bertemu dan selamat datang di dunia independen milik saya, perkenalkan. Saya bernama Dewa Longchu. Chen Wen tampak biasa saja, karena memang dia tidak mengenal nama Dewa Longchu, padahal pria tua itu sudah memasang gaya bangga dan berwibawa. Melihat Chen Wen tampak biasa saja dan tidak terkejut, membuat pria tua itu mengerutkan dahinya terlihat kurang senang, namun akhirnya tersenyum dan kembali melanjutkan kata-katanya. Anak muda, apakah kamu tidak mengenal nama saya? Pria tua ini tampak tersenyum dan sedikit terkejut karena dari tampilan Chen Wen, dia sepertinya tidak merasa terlalu terbebani oleh aura dari pria tua ini, sehingga pria tua ini merasa terkesan kepada Chen Wen. Maafkan saya senior karena kurangnya pergaulan dan pengetahuan saya tentang para dewa, makanya saya tidak mengenal nama besar senior. Tidak apa-apa, itu wajar, karena nama saya sudah menghilang sejak beberapa juta tahun yang lalu. Perlu diketahui, biarpun nama Dewa Longchu ini terkena di zaman beberapa juta tahun yang lalu, namun nama ini tidak pernah hilang dan akan selalu dikenang sebagai legenda seorang kultivator yang telah menjadi dewa tertinggi, tapi hanya para kultivator yang berasal dari dimensi alam 4.000 besar, 8.000 besar dan 10.000 besar saja. Sampai sekarang nama Dewa Longchu telah menginspirasi banyak kultivator yang mengejar kekuatan tertinggi agar bisa mendapatkan hasil setara dengan Dewa Longchu. Tapi karena Chen Wen bukan dari dimensi yang disebut di atas, maka Chen Wen tidak mengenal yang namanya Dewa Longchu, makanya tadi Dewa Longchu sedikit mengernyitkan dahinya dan kurang senang. Terima kasih senior, kalau boleh tahu, bagaimana saya bisa keluar dari tempat ini? Kenapa kamu terlalu tidak sabaran?
Tahukah kamu kalau saat ini sebenarnya kamu sangat beruntung karena bisa mewarisi seluruh kekuatanku dan semua hartaku. Mendengar dapat mewarisi kekuatan dari seseorang yang memiliki kekuatan mengerikan, Chen Wen merasa bersemangat. Apakah itu benar senior? Tentu benar, tapi kamu harus dapat menyelesaikan ujian dari saya terlebih dahulu, karena hartanya tidak ada di sini, tapi di ujung ujian. Chen Wen merasa apa yang dikatakan oleh pria tua di depannya adalah wajar, karena kalau akan menerima hadiah harta pusaka dari seorang kultivator kuat, maka seseorang harus menjalankan ujian yang diberikan oleh kultivator tersebut. Saya siap menjalankan ujian dari senior. Pria tua itu melambaikan tangannya di depan Chen Wen hingga membuat lingkungan di sekitar Chen Wen menjadi gelap, dan Chen Wen merasa dibawa ke suatu tempat. Beberapa waktu kemudian, tiba-tiba lingkungan kembali terang, namun bukan lagi di rumah kuno dan pria tuan itu juga sudah tidak kelihatan. Di mana ini? Chen Wen mengedarkan padangannya ke sekeliling tempat itu dan di depannya terdapat sebuah tangga menuju ke langit yang memiliki anak tangga berjumlah sampai 900 anak tangga. Tiba-tiba terdengar suara di langit tanpa wujud yang mengarahkan Chen Wen untuk memulai ujian. Anak muda bernama Chen Wen, kamu harus bisa mendaki anak tangga dengan jumlah 900 anak tangga. Kalau kamu berhasil memanjat sampai di atas sana, kamu akan mendapat hadiah yang tidak terduga. Chen Wen menatap anak tangga di depannya dan dia tidak menganggap remeh anak tangga itu. Bagaimana bisa dia meremehkan anak tangga yang dibuat oleh seorang ahli tingkat tinggi seperti pria tua yang hanya tersisa kekuatan jiwanya itu? Tanpa basa-basi, Chen Wen berjalan menaiki anak tangga, dan saat kakinya telah melangkah di langkah pertama, Chen Wen merasakan tekanan kuat dari langit. Ini adalah langkah ujian fisik, merasakan sedikit tekanan ini, Chen Wen tidak peduli, dia perlahan-lahan melangkahkan kakinya terus menendaki. Sampai pada anak tangga ke-90, Chen Wen merasakan tekanan dari langit semakin kuat, hingga semua pakaian yang menempel di tubuhnya sudah basah kuyup. Dengan tubuh fisikku yang sekarang, aku bahkan masih kesulitan dan tertekan setelah sampai di tangga ke-90. Chen Wen menghirup nafas panjang untuk berusaha memulihkan staminanya dan kembali melangkah. Tekanan semakin kuat, hingga di tangga ke-95, Chen Wen merasa sangat kepayahan. Dengan menggerakkan giginya, Chen Wen terus melangkah naik dan sampai di tangga ke-99, Chen Wen terpaksa berhenti mengatur nafasnya. Mulai dari tangga awal sampai di tangga 99, Chen Wen yang mendaki tangga telah memakan waktu selama 1 jam penuh. Di tempat tersembunyi, jiwa yang sudah sedikit mulai transparan menyeringai kejam dan bergumam. Bagus, anak muda ini memiliki fisik yang sesuai dan sangat kuat, dia memang kandidat yang sangat baik, Tuhan memang adil karena membawa anak muda ini kemari. Chen Wen yang telah beristirahat selama beberapa menit kembali melangkahkan kakinya ke tangga ke-100. Saat langkah kakinya di tangga ke-100, Chen Wen sedikit memaksakan kekuatannya untuk melangkah, hingga terdengar suara-suara retakan yang bisul dari dalam tubuh Chen Wen dan tubuh Chen Wen mulai sedikit membungkuk. Chen Wen berteriak kencang untuk meningkatkan kekuatannya dengan paksa agar bisa bertahan. Saat merasakan suara tulang di kakinya sepertinya mengalami keretakan, Chen Wen langsung duduk bersila di tengah-tengah tekanan yang sangat mengerikan ini. Chen Wen berusaha menyembuhkan dirinya dengan minum pil penyembuh serta berusaha mendalami pemahaman tekanan yang diterimanya dengan duduk bersila dan memejamkan matanya. Semakin lama dia memahami tekanan ini semakin Chen Wen tidak merasakan tekanan, dan kini setelah 1 jam lebih Chen Wen memahami dan mendalami arti dari tekanan ini, Chen Wen semakin bisa bersatu dengan energi yang menekannya. Perlahan Chen Wen bahkan mulai bisa menyerap energi tekanan yang diterima tubuh fisiknya, hingga membuat kekuatan fisik Chen Wen semakin bertambah kuat. Anak ini, luar biasa. Pemahaman anak ini sungguh-sungguh di luar batas kewajaran. Terdengar suara gumaman di tempat tersembunyi dan kini telah berjumlah 2 orang, yang satunya adalah pria tua bongkok. Tuan, anak muda ini memiliki tubuh fisik yang sangat sempurna. Selamat Tuan, karena telah menemukan pemuda luar biasa seperti ini. Tuimo,
Kamu sangat mengerti apa yang kuinginkan. Tidak lama lagi, apa yang kuinginkan akan segera terwujud. Terima kasih Tuimo. Selamat Tuan. Selamat Tuan. Sementara itu, setelah Chen Wen berhasil menyatukan dirinya dengan energi tekanan di tangga ke-100, Chen Wen membuka matanya dan menatap ke atas dengan tersenyum ringan. Tulang-tulang di tubuhnya juga telah disembuhkan. Kini Chen Wen kembali berdiri dan melangkah lagi ke atas. Tekanan memang semakin kuat, namun ekspresi Chen Wen sangat santai dan tenang, seakan-akan tidak merasakan tekanan lagi. Dua orang yang menatapnya di tempat tersembunyi sampai membuka mata mereka lebar-lebar seakan-akan melihat makhluk aneh yang sedang berjalan menaiki tangga. Sampai di anak tangga ke-500, tiba-tiba tekanan menghilang dan ketika Chen Wen melangkah di anak tangga ke-501, kini tekanan di dalam jiwanya dirasakan oleh Chen Wen. Karena pengalaman di anak tangga di bawahnya, kini Chen Wen yang merasakan adanya tekanan di jiwanya langsung duduk dan kembali mendalami tekanan jiwa yang dirasakannya. Chen Wen berusaha mendalami kekuatan jiwa yang menerpanya dengan sangat intens itu selama 5 jam penuh hingga Chen Wen berhasil menyatu dengan kekuatan jiwa yang ada di tangga 501 ini. Kembali Chen Wen membuka matanya dan tersenyum santai. Tubuh Chen Wen secara otomatis menyerap energi jiwa yang tadinya berusaha menghancurkan jiwanya. Namun di permukaan, kondisi Chen Wen tampak kesusahan, wajahnya memerah dan nafasnya ngos-ngosan. Tampak Chen Wen juga perlahan mengerang kesakitan dan terlihat sangat menderita, namun dia terus saja melangkah tanpa menghentikan langkahnya. Gila, bocah ini sungguh-sungguh adalah seorang kultivator yang sangat jenius. Biarpun dia terlihat kesakitan, namun langkah kakinya tidak berhenti dan terus mendaki. Tuan, saya pikir bocah ini memiliki fisik yang bagus saja, namun jiwanya sangat lemah, sehingga kini yang berjalan hanyalah tubuhnya saja karena keinginan dan tekad dirinya yang kuat. Sementara itu, jiwanya mungkin sudah terluka parah, mungkin kini waktu yang tepat bagi Tuan. Tunggu sebentar, saya mau lihat. Apakah tubuh fisik bocah itu mampu meneruskan mendaki sampai puncak? Terdengar suara percakapan antara dua orang tua, yang satu bungkuk, yang satunya terlihat hampir transparan di sebuah tempat tersembunyi menyaksikan apa yang dilakukan oleh Chen Wen. Chen Wen membuat ekspresinya sangat menderita dengan wajah memerah dan nafas ngos-ngosan, padahal dia sedang menyerap kekuatan jiwa yang tadinya menekan dirinya ketika menginjak tangga ke-501. Sampai di anak tangga ke-600, kekuatan jiwa Chen Wen berhasil ditingkatkan lagi menjadi jiwa yang sangat kuat, dan di tangga ke-700, tekanan kekuatan jiwa berhenti, kini diganti oleh banyaknya angin tajam berbentuk pedang yang berseliweran menyerang ke arah Chen Wen. Ini serangan energi pedang yang mengandung kekuatan seorang praktisi ahli pedang. Chen Wen tidak mengeluarkan pedangnya. Dia hanya mengalirkan energinya ke tangan kemudian membentuk pedang energi yang panjangnya 1,5 meter. Amukan 1000 pedang. Chen Wen memutar pedang yang ada di tangannya membentuk tameng di sekeliling tubuhnya mengimbangi tebasan puluhan ribu pedang bagaikan angin. Sambil memutar pedangnya, Chen Wen perlahan-lahan melangkah naik ke atas menyusuri tangga. Semakin dia naik maka semakin intens aliran pedang bergerak menyerangnya. Terlihat pakaian Chen Wen mulai tergores di sana-sini, namun kulit Chen Wen yang memang sangat kuat belum ada terluka. Sampai pada anak tangga ke-690, sekujur tubuh Chen Wen kini sudah dihiasi noda darah, karena serangan pedang energi itu semakin kuat, sehingga tubuh fisik Chen Wen mulai terluka karena tidak mampu sepenuhnya menahan serangan pedang energi di tangga ke-790. Sementara itu, energi spiritual di tubuh Chen Wen sudah mulai berkurang banyak. Dengan menggertakkan giginya, Chen Wen menarik salah satu klonnya untuk menambah energinya yang mulai terkuras. Kalau begini terus, aku tidak mungkin berhasil untuk menahan kekuatan serangan pedang di tingkat ini. Baiklah, aku akan balik menyerang. Chen Wen mengangkat pedang energinya ke atas dan mengalirkan energi spiritualnya kemudian mengayunkan pedang energinya membentuk bulatan serta mengalirkan energi yang membentuk bayangan yin-yang. 1000 pedang yin-yang, serang. Ribuan pedang keluar dari pola yin-yang yang dibuat oleh Chen Wen untuk bertarung dengan bayangan pedang energi spiritual yang menyerangnya.
Ribuan pedang hitam putih bergabung menyerang bayangan pedang energi. Benturan-benturan antara pedang yang diciptakan oleh Chen Wen dan pedang dari anak tangga membuat tempat tersebut menjadi ribu dan hiruk-pikuk. Sementara itu, Chen Wen kembali melanjutkan pendakiannya sambil menyabetkan pedangnya ke kanan dan kiri, tapi semakin dia naik, tekanan serangan pedang semakin lebih gila. Di tempat tersembunyi di deka tangga yang didaki oleh Chen Wen, dua sosok yang melihatnya sampai tercengang. Luar biasa. Dia malah mampu melanjutkan pendakiannya, Tuan. Ternyata jiwa bocah ini tidak terluka, mungkin dia menggunakan sebuah harta pertahanan agar jiwanya tidak terluka. Tapi Tuan lihatlah, seni bela diri pedangnya sangat luar biasa, ini bukan teknik pedang tingkat rendahan, bahkan tidak kalah dengan teknik pedang milik Tuan. Kamu benar Tuimo, sepertinya saya pernah melihat teknik pedang ini di zaman kejayaanku. Teknik pedang yang seperti ini dulu pernah mengalahkan diriku. Apakah bocah ini memiliki hubungan dengan para praktisi di alam dewa? Apa, Tuan, apakah Anda tidak salah? Mana mungkin bocah yang berasal dari dimensi rendahan seperti alam 4000 besar bisa memiliki teknik pedang setingkat dewa? Aku tidak mengatakan bocah ini pasti memiliki hubungan dengan para praktisi di dimensi tingkat tinggi, tapi hanya mirip saja. Tapi ini sungguh aneh Tuan. Kenapa? Bocah ini sepertinya tidak pernah berkurang energi spiritualnya. Ternyata bocah ini memiliki banyak rahasia di dalam tubuhnya, ini sangat menarik. Wah, kalau begitu malah sangat menguntungkan Tuan. Keduanya terus mengobrol, sementara Chen Wen sudah menginjakan kakinya ke anak tangga ke-799, ilmu pedang yang menyerangku sepertinya sangat kuat. Kalau aku mampu mempelajarinya, mungkin ini sangat membantuku di masa depan. Chen Wen bergumam dalam hatinya, lalu pedang energi di tangannya menghilang, kemudian dengan kecepatan tinggi, Chen Wen membentuk segel tangan. Segel pertahanan mutlak, kedua tangan Chen Wen yang telah selesai membuat segel langsung dilemparkan ke atas kepalanya dan tiba-tiba sebuah energi transparan tercipta menahan serangan pedang. Chen Wen segera duduk bersila memejamkan mata namun kekuatan jiwanya disebar untuk merasakan lintasan pedang yang menyerangnya serta mempelajari lintasan-lintasan pedang ini. Kedua sosok yang melihat Chen Wen malah duduk bersila menjadi heran dan sedikit bengong. Apa yang dilakukan oleh bocah ini? Apakah dia sudah tidak mampu bertahan lagi? Luar biasa, Tuimo, bocah ini bukan sudah tidak mampu bertahan lagi. Lihatlah segel pertahannya yang tidak bisa ditembus oleh energi pedang. Aku yakin bocah ini sedang mempelajari teknik pedang yang menyerangnya. Apa? Di tengah-tengah medan perang, bocah ini malah mempelajari teknik pedang milik musuh. Bocah ini sungguh-sungguh penuh kejutan yang membuatku takjub, Tuan. Sungguh membuatku penasaran. Keduanya dengan sabar menunggu apa yang akan dilakukan oleh Chen Wen lagi, karena mereka berdua juga sangat penasaran dengan segala kejutan yang telah dibuat oleh Chen Wen. Selama 3 jam, Chen Wen terus mempelajari semua lintasan-lintasan pedang yang berseliweran. Ini merupakan peninggalan esensi pedang dari seorang kultivator pedang terbaik yang pernah Chen Wen temui, bersemangat untuk mempelajarinya dan berniat akan menggabungkan niat pedang di anak tangga ini dengan teknik pedang miliknya. Hingga akhirnya Chen Wen berhasil menguasai semua lintasan pedang. Chen Wen lalu membuka matanya dan mulai berdiri. Dia menifaskan tangannya untuk menghilangkan formasi pertahanan. Karena semua lintasan pedang itu telah berhasil dipelajari oleh Chen Wen, dan Chen Wen berhasil bersatu dengan semua lintasan pedang yang berseliweran, bahkan mampu mengendalikannya. Chen Wen tidak lagi kerepotan, dia mengayunkan tangannya mengubah lintasan pedang agar tidak menyerang dirinya. Setelah itu dengan santai, Chen Wen mengayunkan langkahnya menuju ke anak tek ke-801. Di sini Chen Wen mulai merasakan serangan energi naga. Ini adalah esensi serangan naga yang sangat nyata, Kim Long. Dapatkah kamu merasakannya? Chen Wen berkomunikasi dengan Kim Long yang berada di dalam dunia cincin. Kim Long yang telah memperhatikan dari mulai Chen Wen menaiki anak tangga pertama sedikit terkejut ketika merasakan serangan energi esensi naga. Ya Tuan Muda Chen Wen,
namun ini adalah energi dari naga kelas menengah, bahkan bukan merupakan ras naga tertinggi, mungkin sedikit lebih tinggi dari ras naga penguasa saja. Apakah naga memiliki ras juga? Tolong kamu kendalikan dari dalam dunia cincin energi naga sejati ini, baik Tuan Muda Chen Wen, ini sangat gampang. Tiba-tiba dari dalam tubuh Chen Wen keluar kekuatan naga sejati yang mendorong energi naga sejati yang menyerang tubuh Chen Wen. Hingga kemudian membuat tubuh Chen Wen menjadi rileks dan tidak merasakan tekanan energi naga sejati lagi. Tuan Muda Chen Wen, ras naga kami memiliki beberapa ras, ada ras naga rendahan. Ada ras naga air, naga api, naga es, dan itu termasuk ras naga tingkat rendahan. Kecuali naga yang bisa menguasai paling sedikit 2 elemen, dia adalah ras naga tingkat 2, kemudian ras naga penguasa, di atas ras naga penguasa adalah ras naga langit, lalu ras dewa ara naga seperti saya adalah ras naga tertinggi atau bisa juga disebut sebagai ras leluhurnya para naga. Ras naga ini sungguh bermacam-macam, ras naga ini sungguh hebat. Terima kasih Tuan Muda Chen Wen karena memuji ras naga kami. Silahkan terus dilanjutkan perjalanan Anda tua muda, saya akan selalu memantau dari dalam dunia cincin Anda. Chen Wen sangat santai seolah-olah tanpa mengeluarkan energinya ketika mendaki anak tangga sampai ke anak tangga ke-900 atau puncak dari anak tangga. Setelah sampai di puncak tangga, segala tekanan menghilang dan udaranya sangat sejuk serta penuh dengan energi spiritual. Tubuh Chen Wen secara otomatis menyerap semua energi di sekitarnya untuk mengembalikan energinya yang telah terkuras. Beda dengan kondisi Chen Wen yang sangat tenang serta bersemangat, dua orang yang berada di tempat tersembunyi membelalakan mata mereka, mulut keduanya bahkan sampai ternganga beberapa saat lamanya. Sebenarnya, apa yang terjadi? Kenapa bocah ini tidak terpengaruh dengan kekuatan naga sejati? Bahkan di masa keemasan saya saja, saya harus mengerahkan banyak kekuatan untuk menghilangkannya. Tuan, kejadian ini sungguh di luar akal sehat saya. Pria tua bongkok itu sampai sedikit megap-megap ketika melihat kejadian di depan matanya, karena mereka berdua bisa melihat bagaimana Chen Wen melangkah di tangga terakhir dengan sangat santai tanpa terpengaruh sedikitpun dengan tekanan energi naga sejati. Sampai pada saat Chen Wen telah menginjak ke puncak tangga serta duduk bersila menyerap energi di sekitarnya, kedua orang yang bersembunyi itu seperti tidak menyadarinya dan masih bergumam tanpa tahu apa arti dari gumaman mereka alias orang Jawa bilang geremeng. Hingga akhirnya setelah Chen Wen membuka matanya karena telah berhasil memulihkan kekuatannya sampai kembali ke puncaknya, Chen Wen berdiri melihat sekelilingnya. Di depannya tampak sebuah pintu gerbang yang berukuran sangat-sangat besar, yaitu lebar 30 meter dan tinggi 35 meter dan masih tertutup. Chen Wen menyebar persepsi jiwanya untuk mengetahui apa yang ada di balik gerbang, namun kekuatan persepsi jiwanya langsung terpental ketika menyentuh pintu gerbang tersebut. Gila, ada apa di sebalik pintu gerbang ini? Kenapa senior Dewa Longchu belum memperlihatkan dirinya lagi? Bagus, pemuda bernama Chen Wen, kamu telah berhasil melewati ujian ini, kini pintu gerbang harta karun akan terbuka untukmu. Tiba-tiba terdengar suara tanpa wujud ketika Chen Wen telah menunggu sekitar beberapa jam di depan pintu gerbang raksasa yang tertutup itu. Tiba-tiba pintu gerbang raksasa itu bergerak terbuka, Chen Wen tiba-tiba merasa matanya silau ketika akan melihat ke dalam pintu gerbang. Karena dari dalam pintu gerbang terdapat cahaya yang sangat menyilaukan matanya. Buru-buru Chen Wen mengaktifkan mata ilahinya untuk melihat sumber cahaya yang menyilaukan ini. Saat mata ilahi bar diaktifkan, tiba-tiba Chen Wen melihat seberkas cahaya melesat akan menyerang dirinya. Teleportasi kilat, tubuh Chen Wen berpindah tempat ke samping tempatnya di awal berdiri, dan seberkas cahaya itu menembus bayangan diri Chen Wen kemudian berbelok dan akan menyerang Chen Wen lagi. Pedang naga penghancur, hancurkan. Chen Wen segera mengeluarkan pedang naga penghancur dan langsung disabetkannya secara vertikal untuk menghancurkan cahaya yang menyerang dirinya. Saat pedang naga penghancur menyabet cahaya tersebut, Chen Wen terkejut karena tidak menyentuh apapun,
dan cahaya itu terus menembus pedangnya untuk menyerang dirinya. Sial. Cahaya ini adalah cahaya jiwa. Baiklah, aku juga akan menggunakan pedang jiwa untuk menghancurkanmu. Chen Wen memasukkan pedang naga penghancur dan dari dalam tubuhnya keluar sebuah pedang dan langsung digenggam olehnya. Chen Wen menyerang secara bertubi-tubi dengan cara yang terlihat di permukaan menyabetkan secara membabi buta. Padahal semua lintasan pedang Chen Wen sangat terarah untuk menghadang semua jalur pelarian cahaya jiwa itu. Dua kekuatan jiwa berbenturan yang menimbulkan suara menggelegar, hingga membuat tempat di sekitarnya juga ikut bergetar. Cahaya jiwa yang berusaha menyerang Chen Wen terpental cukup jauh dan Chen Wen yang masih mengaktifkan mata ilahinya terkejut, karena dia dapat melihat jiwa itu adalah jiwa dari Dewa Longchu. Namun kini ekspresi wajah Dewa Longchu sangat berbeda, ada guratan merah kehitaman di wajah dari Dewa Longchu. Apakah ini adalah iblis yang menyamar menjadi dewa? Baiklah, karena kamu yang menyerangku duluan. Chen Wen berkata dalam hatinya ketika mengetahui bahwa yang menyerangnya adalah pria tua yang tampak agung itu. Konstitusi tubuh sempurna, aktifkan. Saat baru saja konstitusi tubuh sempurna diaktifkan, dari samping sebelah kanan Chen Wen, tiba-tiba sebuah bayangan melesat menyerangnya. Serangan ini membawa kekuatan yang sangat menakutkan, bahkan ruangan di sekitarnya terdistorsi, dan kecepatannya juga sangat mengerikan. Bayangan itu melesat ke tempat kosong dan berhenti setelah berjarak beberapa puluh meter. Terlihatlah wujud seorang pria tua bongkok. Bagus, anak muda, kamu ternyata memiliki sedikit kemampuan, tapi kamu harus menyerahkan tubuhmu kepada tuanku. Chen Wen terkejut mendengar kata-kata pria tua bongkok itu dan menjadi marah. Dia pun menunjuk pria tua itu dengan berani. Padahal ranah pria tua itu sangat tinggi, yaitu ranah Panglima Kekaisaran Abadi tahap kelima. 3 tahapan di atas Chen Wen, namun karena Chen Wen menguasai banyak teknik pertempuran tingkat tinggi, dia masih sedikit mampu untuk sedikit bertahan. Sedangkan cahaya yang tadinya menyerang Chen Wen di awal kini telah kembali ke wujud pria tua agung. Dia menatap Chen Wen dengan dingin. Ranah di masa hidupnya pria tua yang bernama Dewa Longchu ini memiliki ranah Panglima Kekaisaran Abadi tahap akhir, tapi kini dia hanyalah tinggal sepenggal jiwa. Jadi untuk menghadapi Chen Wen, pria ini harus mengandalkan pelayannya untuk menguasai tubuh Chen Wen. Tiba-tiba Kim Long mengirimkan transmisi suaranya kepada Chen Wen karena merasa cemas melihat lawan Chen Wen yang memiliki kekuatan jauh di atas Chen Wen. Tuan muda, biarkan saya yang menghabisi pria bongkok ini. Kalau untuk jiwa lemah dari pria tua yang katanya bernama Dewa Longchu, tuan muda masih mampu mengatasinya. Tunggu Kim Long, saya baru kali ini menemukan lawan yang terlalu kuat, namun saya sedikit merasa yakin mampu bertahan. Saya ingin mengetes batas potensi tubuh saya. Tuan muda, ini sangat berbahaya, tuan muda masih belum mampu bertahan. Sabarlah. Lagian kamu bisa keluar sendiri tanpa saya mengeluarkanmu. Bila keadaan saya sudah sangat terpojok kamu baru membantu saya. Baiklah, hati-hati tuan muda. Saat ini dengan kemampuan konstitusi tubuh sempurnanya, kekuatan Chen Wen sudah setara dengan ranah Jenderal Kekaisaran Abadi tahap kedua. Chen Wen masih kalah satu ranah besar dan 3 tahapan kecil, tapi Chen Wen sangat ingin mencoba kekuatannya sampai ekstrim. Percakapan antara Chen Wen dan Kim Long tadi tidak sampai 2 detik, karena mereka mengadakan percakapan di dalam batin. Kembali tubuh Chen Wen menghilang dan muncul di langit, pria bongkok itu sedikit tertegun, karena dia sendiri tidak mampu bergerak secepat Chen Wen. Badai jiwa, pedang naga penghancur, badai api, badai es, petir emas legendaris. Chen Wen mencoba mengeluarkan semua kekuatan terkuatnya untuk menyerang pria bongkok itu. Sebuah badai tiba-tiba saja tercipta dengan Chen Wen sebagai pusatnya. Badai itu berwarna-warni, kuning keemasan, merah membara dan kebiru-biruan. Suara-suara menggelegar intens terdengar, hingga membuat wilayah di sekitarnya porak-poranda. Suhu juga silih berganti, kadang sangat panas sampai besi pun meleleh, dan terkadang sangat dingin sampai dapat membekukan darah, lalu diselingi serangan petir legendaris yang berwarna keemasan.
Dengan menggenggam pedang menggunakan kedua tangannya, Chen Wen langsung melayangkan pedangnya secara vertikal menyerang pria bongkok itu. Bunuh! Pria bongkok yang melihat teknik yang dikeluarkan oleh Chen Wen sebenarnya sangat terkejut, namun karena energi yang tersalur untuk menyerangnya dirasakannya masih terlalu lemah, dia pun mencibir serangan Chen Wen. Serangan lemah seperti ini kamu gunakan untuk menyerang saya. Kamu sungguh naif. Pria bongkok itu mengangkat kedua tangannya ke atas dan mengalirkan energinya sambil berteriak. Dari kedua tangan pria bongkok itu keluar sebuah energi berwarna kusam dan kacau menghadang serangan Chen Wen. Akibat dari benturan itu, tubuh Chen Wen terpental sejauh ribuan meter, sedangkan pria tua bongkok itu juga tidak luput dari terluka. Pria bongkok itu terpental puluhan meter, dan dari mulutnya tampak segumpal darah kental keluar. Pria tua bongkok terkejut dan mengumpat. Bangsat, sialan, aku tidak tahu bocah ini ternyata menggunakan serangan jiwa juga. Lain dengan Chen Wen, dia terluka lumayan parah, juga Chen Wen yang kehabisan energi spiritual langsung menarik dua klonnya untuk mengisi energinya. Pria tua bongkok yang mendapatkan sedikit luka ringan menjadi marah dan juga merasa malu karena bisa dilukai oleh bocah yang hanya memiliki ranah Raja Surgawi keabadian tahap kedua. Bangsat, bocah, kamu berani melukai diriku. Kalau bukan karena menginginkan tubuhmu utuh, kamu sudah kuremukan menjadi daging cincang. Pria tua bongkok itu pun meraung, dia melesat naik ke langit. Kedua tangannya menyatu di dada sambil memejamkan matanya. Tubuh orang tua bongkok ini tiba-tiba bersinar dan memancarkan warna ungu. Pancaran cahaya itu sangat kuat dan seolah-olah berpijar, siap menyerang Chen Wen. Sementara itu, Chen Wen yang masih berada di daratan merasakan tubuhnya remuk redam dan beberapa gumpal darah keluar lagi dari mulut Chen Wen dan Chen Wen merasa dadanya sangat sakit bagaikan ditabrak truk tronton. Sialan! Ternyata aku terlalu naif ingin mencoba kekuatan orang tua keparat itu. Kembali Chen Wen memuntahkan segumpal darah. Chen Wen menggunakan persepsi jiwanya untuk melihat kondisi tubuhnya dan wajahnya semakin gelap sambil menatap ke langit di mana orang tua bongkok itu siap menyerang dirinya lagi. Sementara itu, pria tua yang berupa gumpalan jiwa itu menganggukkan kepalanya dan mengirimkan transmisi suaranya kepada pria bongkok. Tuimo. Tahan tubuhnya agar aku bisa merasuki jiwanya dan merebut tubuhnya. Baik tuan. Chen Wen tidak memiliki pilihan lain selain meminta bantuan Kim Long, karena saat ini Chen Wen merasa tidak mampu lagi untuk bertarung. Luka tubuhku lumayan parah juga. Kim Long, keluarlah. Kembali Chen Wen memuntahkan darah lagi, wajahnya sudah pucat pasi. Untung saja tadi dia sempat menarik dua klonnya lagi untuk mengisi energi. Mungkin kalau tidak saat ini Chen Wen mungkin sudah tergeletak tidak sadarkan diri. Kim Long yang mendapatkan izin keluar dari Chen Wen sudah tidak sabar lagi langsung melesat ke langit dengan wujud naga emasnya yang sangat panjang dan besar menatap pria bongkok dan pria tua yang bernama Dewa Longchu. Tua bangka, sepertinya kamu tidak suka hidup dengan tenang di alam 4000 besar yang rendah ini. Dan kamu yang hanya segumpal jiwa masih berani menginginkan tubuh tuanku. Kalian berdua ini sungguh naif. Dua sosok yang tadinya melayang dan pria bongkok sap menggunakan kekuatannya untuk menahan tubuh Chen Wen sangat terkejut melihat kemunculan Kim Long. Dewa naga. Kenapa ada dewa naga di dunia independen ini? Dia bukan berasal dari dunia independen ini, pasti bocah itu yang membawanya. Lari. Kim Long yang melihat gelagat keduanya akan melarikan diri hanya mendengus menatap keduanya, auranya langsung melonjak ke langit dan mengurung kedua sosok itu, ingin melarikan diri. Kalian berdua sungguh naif. Kedua sosok yang awalnya ingin merebut tubuh Chen Wen kini sudah tidak mampu menggerakkan tubuh mereka dan menggigil ketakutan. Tolong Tuan Naga Dewa jangan bunuh kami. Keduanya berlutut ketakutan memohon pengampunan Kim Long, namun Kim Long hanya mendengus. Kalian sudah berani melukai tuanku dan kini berani meminta pengampunan. Dan aku akan meminta tuanku untuk memurnikan jiwamu. Kim Long menunjuk pria tua yang bernama Dewa Longchu itu, hingga membuat pria tua bernama Dewa Longchu semakin ketakutan.
karena kalau sampai jiwanya dimurnikan oleh Chen Wen, maka dia sudah tidak ada harapan untuk bereinkarnasi lagi dan tidak akan memiliki kesempatan merebut tubuh orang lain. Tidak, jangan Tuan, saya akan memberikan semua harta milik Dewa Longcu kepada Anda. Jangan kamu pikir saya tidak tahu bahwa sebenarnya kamu bukanlah Dewa Longe yang sesungguhnya, kamu ini hanya Dewa Longcu palsu. Dari awal saya telah mengetahuinya, siapa kamu sebenarnya dan tempat apa ini. Kini Dewa Longcu palsu itu dan pria tua bongkok sudah tidak bisa melawan. Kim Long bukan hanya menahan keduanya, namun secara perlahan-lahan, Kim Long menyerap kekuatan dari pria bongkok itu, hingga membuat energi spiritual pria bongkok itu keluar tanpa dapat dicegahnya. Tuan Dewa Naga, Tolong jangan serap kekuatanku, saya mohon Tuan. Kim Long tidak menggubrisnya, dan memang Kim Long perlu menyerap kekuatan dari pria bongkok itu untuk segera memulihkan kekuatannya. Saat ini Kim Long telah berhasil kembali meningkatkan kekuatannya setara dengan ranah Raja Kekaisaran Abadi tahap awal ketika dia masih di dunia cincin Chen Wen tadi. Karena itulah dengan kekuatan penindasannya, pria tua bongkok itu tidak mampu bertahan dengan kekuatan Kim Long. Tapi Kim Long tidak memperhatikan pria bongkok itu, matanya yang sangat besar hampir setara dengan ban truk berwarna keemasan menatap pria yang mengaku bernama Dewa Longcu, menunggu jawaban pria itu. Tuan, saya dulunya adalah musuh bebuyutan dari Dewa Longcu, saya dulu dibunuh oleh Dewa Longcu, nama asli saya adalah Ciu Kongsuan. Saya adalah kultivator yang pernah mengguncang alam 10.000 besar, hingga membuat Dewa Longcu membunuh saya, namun saya berhasil melarikan diri menggunakan sisa sepenggal jiwa ini. Mohon Tuan tidak membunuh saya, dan tempat ini adalah milik Dewa Longcu. Sebelum dia berhasil menerobos ke ranah dewa, dia meninggalkan beberapa hartanya dan membuka sebuah dunia independen di alam 4.000 besar. Kebetulan saya melihatnya dan masuk ke sini. Kim Long yang selalu melotot menatap Ciu Kongsuan itu kembali bertanya. Lalu peta yang ditemukan oleh tuanku, apakah itu juga adalah perbuatanmu? Benar Tuan, saya ingin mengumpan para praktisi kuat agar datang kemari, dengan begitu saya bisa mengambil alih tubuh mereka dan bereinkarnasi lagi. Bangsat, saat sebelumnya, setelah Kim Long keluar dari dalam dunia cincin, Chen Wen segera menelan beberapa pil penyembuh tingkat tinggi karena dia merasa tubuhnya terluka parah hanya dalam satu kali benturan kekuatan dengan pria bongkok. Chen Wen segera memasuki dunia cincin dan membuat formasi ruang dan waktu untuk mempersingkat waktu penyembuhannya. Chen Wen segera duduk bersila memurnikan pil tersebut dan berusaha menyembuhkan luka-lukanya. Setelah berusaha menyembuhkan luka-lukanya selama 3 bulan penuh, Chen Wen baru berhasil menyembuhkan semua luka-lukanya dan kembali ke masa puncaknya. Untung saja luka-lukaku sembuh dengan cepat, sungguh kekuatan yang mengerikan, padahal saya melihat orang tua itu sepertinya menghadang serangan saya dengan ringan dan tidak mengeluarkan kemampuan teruatnya. Memang benar, pria tua bongkok itu tidak berniat melukai tubuh Chen Wen dengan parah, sehingga dia hanya mengeluarkan 40% kekuatannya. Itu pun sudah melukai Chen Wen dengan parah. Chen Wen yang telah berhasil memulihkan kekuatannya ke puncaknya kembali keluar dari dunia cincin. Dari mulai Chen Wen masuk ke dunia cincin sampai dia keluar dari dunia cincin hanya memakan waktu beberapa jam saja. Dia yakin Kim Long dapat mengatasi kedua sosok yang sangat kuat itu, makanya Chen Wen meninggalkannya dan masuk ke dalam dunia cincin. Saat Chen Wen keluar, dia menatap ke langit dan mendapati kedua sosok yang menjadi lawannya sudah tidak bisa bergerak, sedangkan kakek bongkok itu sepertinya sangat menderita. Tubuh kakek bongkok itu mulai terlihat menjadi ciut dan kulitnya juga terlihat retak-retak. Aliran energi spiritualnya mulai menipis karena terserap oleh Kim Long. Chen Wen segera melesat ke langit dan melayang berdiri di samping Kim Long. Tuan muda, saya harap Tuan muda mau memurnikan jiwa pria tua ini. Dengan memurnikan jiwanya, kekuatan Tuan pasti akan meningkat tajam. Chen Wen tertegun mendengar kata-kata dari Kim Long, dan menganggukkan kepalanya, tapi kemudian menggelengkan kepalanya. Saya pasti akan memurnikan jiwa pria tua ini,
tapi saya ingin mengetahui apa tujuan sebenarnya dari pria tua ini, kenapa dia berusaha mengambil alih tubuh saya. Tuan, setelah Tuan muda memurnikan semua jiwanya, maka Tuan bisa mengetahui alasannya, karena semua memori dari pria tua ini juga akan tersimpan ke dalam memori Tuan. Begitukah? Tapi saya akan memurnikannya setelah saya memeriksa tempat ini, apakah ada harta karun atau tidak. Chen Wen mengedarkan pandangannya ke sekeliling tempat di mana pintu gerbang yang telah terbuka itu. Istana, coba ku perintahkan saja Xiao Kai untuk memeriksanya. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.